Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Harilyong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 29 Desember 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Saya mau menyampaikan renungan yang begitu sederhana seperti ini. Di bagian awal bacaan Injil, kita bisa membaca demikian. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Sebab ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Di satu pihak, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Maria dan Yusuf melakukan kewajibannya itu, kewajiban agamanya itu, seperti tertulis dalam hukum Taurat dan mereka mengikuti, di mana Maria dan Yusuf mempersembahkan anak sulung itu ke bait Allah, dan mereka pada saat itu melakukan suatu hal yang sesuai dengan hukum Taurat, di mana anak sulung itu dikuduskan bagi Allah. Dikuduskan bagi Allah. Juga ada kalimat yang begitu menarik untuk kita renungkan. Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, menyerahkan dia kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian saya mau mengartikan apa itu artinya dikuduskan bagi Allah. Dikuduskan bagi Allah adalah menyerahkan, ya, seperti halnya Maria dan Yusuf menyerahkan kanak-kanak Yesus kepada Allah. Dengan demikian menguduskan diri kepada Allah itu berarti adalah gerak dari manusia, bukan sesuatu yang pasif, sesuatu yang aktif dari manusia, di mana manusia itu, kita sebagai manusia menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan kalau kita mau supaya hidup kita ini kudus di hadapan Allah, atau dengan kata lain, kata kitab suci dari dalam bacaan Injil hari ini, dikuduskan bagi Allah itu berarti kita sungguh secara total menyerahkan hidup kita ini kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang di tengah perjalanan hidup kita di dunia ini, untuk bisa menyerahkan diri secara utuh kepada Allah itu memang agak susah. Jujur saja harus kita katakan, agak sulit. Kenapa? Ya itu dia. Yang ada dalam pikiran kita itu bagaimana kita ini bisa mendapatkan kekayaan, bisa mendapatkan kedudukan. Kita tidak menyerahkan diri kita ini kepada Allah, tapi kita menyerahkan diri kita ini kepada kedudukan, menyerahkan diri kita ini kepada harta, menyerahkan diri kita ini kepada pangkat, menyerahkan diri kita ini kepada hal-hal duniawi. Kadangkala secara jujur harus kita katakan kehadiran Tuhan dalam diri kita atau pengakuan kita kepada Allah itu ada berapa persen? Ada 5%, 10%? Yang mau saya katakan adalah mungkin saja atau bisa saja kehadiran Allah dalam diri kita ini tidak kita akui, atau kehadiran saya di hadapan dengan Allah begitu sedikit. Saya tidak terarah kepada Allah. Yang saya pikirkan adalah sibuk mencari hal-hal duniawi. Dan Allah itu sepertinya, ya kita mau mengatakan, udah gak usah pikirin Allah, percuma. Allah tidak membantu kita, Tuhan tidak membantu kita. Kadangkala kita sebagai manusia punya pikiran seperti itu. Allah itu tidak kita tempatkan sebagai sosok pribadi yang utama. Allah itu terkadang kita tempatkan sebagai sosok pribadi yang mengganggu kita, merongrong kita, mengganggu kesenangan kita.
Karena kita ini kerap kali ya begitu erat, begitu akrab, begitu intim dengan hal-hal duniawi, sehingga Allah itu tidak lagi kita perhatikan. Ya, itulah dia Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Maka dari itu ya kita bisa melihat banyak orang yang mengaku dirinya dekat dengan Tuhan, tetapi kerap kali berbuat dosa. Aneh, kenapa? Karena ungkapan dia dekat dengan Tuhan bohong. Menyatakan diri saya dekat dengan Tuhan, saya ini bertuhan, tapi yang keluar dari dalam diri kita ini adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik, menghina orang lain, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Nah, itulah dia. Karena apa? Karena kita ini tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah. Dan kita ini terlalu nikmat oleh hal-hal duniawi yang kerap kali meninabobokan kita. Jujur kita lihat, kita teliti diri kita ini. Hal-hal apa saja yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah. Hal-hal apa saja, hal-hal duniawi apa saja yang meninabobokan saya, sehingga saya tidak bisa sungguh terarah kepada Allah, sehingga saya tidak bisa hidup kudus di hadapan Allah. Yang kudus itu bertentangan dengan hal duniawi. Yang kudus itu bertentangan dengan hal-hal yang ilahi. Yang kudus itu harusnya mengajak manusia lebih dekat dengan Allah. Yang kudus itu memang berbeda dengan hal-hal kedagingan. Yang kudus itu memang berbeda dengan hal-hal duniawi yang kerap kali dikejar oleh manusia. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan ini ya kekudusan apa yang bisa kita lakukan, hal negatif apa yang bisa kita tinggalkan dalam hidup ini. Keterarahan kepada Tuhan itu membutuhkan kekuatan dari dalam diri kita untuk bisa meninggalkan yang jelek-jelek, yang negatif-negatif itu, supaya kita ini sungguh bisa menyerahkan diri kepada Allah. Hal-hal apa saja yang mengganggu sehingga saya tidak bisa menyerahkan diri kita secara total kepada Allah, pasti itu ada yang mengganggu. Mungkin kita tidak bisa bicara kepada orang lain. Mari pada kesempatan ini kita berbicara kepada Allah. Yang mengganggu saya untuk terarah kepada Engkau ya Allah adalah ini. Silakan kita terbuka kepada Allah. Mohon bimbingan, mohon petunjuk dari Allah. Jujur, terbuka di hadapan Allah. Lebih baik kita jujur terbuka supaya kita mendapatkan rahmat. Dan akhirnya kita bisa mengarahkan hidup kita, menyerahkan diri kita kepada Allah, dan kita bisa berjalan menuju kekudusan itu. Kita tidak bisa menjadi orang yang kudus dengan serta-merta, tapi kita perlahan meninggalkan dosa kita ke arah kesempurnaan, ke arah kekudusan bersama dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Dialah sumber segala-galanya, dan kepada Dialah juga suatu saat nanti kita akan kembali. Amin.